Halo, perkenalkan saya Puspita Rahayu, saya dosen pengampu neraca massa dan energi 1. Pada kesempatan video kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai neraca massa dengan reaksi kimia. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi dari bab 4 yang lalu, yaitu neraca massa dengan reaksi kimia. Pada pertemuan yang kelima minggu lalu, kita telah membahas tentang yang pertama stoikiometri rasio, kemudian limiting reaktan, excess reaktan, fractional excess, dan juga fractional conversion. Kemudian kita juga sudah sampai ke extent of reaction. Dari subtopik-subtopik ini kita juga sudah melakukan latihan-latihan soal, baik di kelas maupun di responsi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang topik pertemuan yang keenam, yang mana terdiri dari multiple reaction, yield, dan juga selectivity. Kemudian kita juga akan membahas tentang balance on reactive process, yang mana balance on reactive process ini akan mencakup tiga cara, yaitu dengan molekul, atom, dan juga extent of reaction. Nah, kemudian untuk topik pertemuan 7 yaitu problems 450 dan 451 akan dibahas di next video atau video selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah multiple reaction, yield, dan juga selectivity. Namanya juga multiple, berarti ada lebih dari satu reaksi. Contohnya ini ada Ada C2H6 yang kemudian menjadi C2H4 dan juga H2. Kemudian pada saat reaksi ini berlangsung, C2H6 pun akan bereaksi pula dengan produknya yaitu H2 membentuk C2CH4. Kemudian C2H6 ini juga bereaksi juga dengan C2H4 sehingga membentuk C3H6 plus CH4. Jadi ini adalah reaksi yang terjadi pada saat yang bersamaan sehingga akan terbentuk lebih dari satu reaksi. Nah, di sini ketika ada reaksi-reaksi seperti ini atau ada reaksi yang lebih dari satu ini, kita mengenal yang pertama ada yang namanya yield. Yield itu adalah mol produk yang terbentuk per mol produk yang mana ini adalah tanpa adanya reaksi samping dan limiting reaktan dapat tercapai dengan sempurna. Kemudian selectivity, namanya juga selectivity adalah kita harus menseleksi mana produk yang diinginkan per produk yang tidak diinginkan. Nah, langsung saja kita masuk ke example-nya. Example 463 di buku Felder. Ini ada soalnya adalah sebagai berikut, yang mana reaksinya dari C2H6 yang tadi membentuk C2H4 dan H2, kemudian C2H6 ini juga bereaksi pula dengan produk yang telah terbentuk, yaitu H2 sehingga membentuk 2CH4. Dalam reaksi ini, mula-mula ada 85% mol etan, di mana mol etan ini ada juga balance dengan inert. Artinya 85% etan, inertnya adalah sisanya yaitu 15%. Kemudian kita punya fractional konversinya adalah 0,501 dan fractional yieldnya adalah 0,471. Kita disuruh menghitung komposisi produk gas atau mol yang keluar dan juga berapa selectivity etilen per metan. Berarti nanti kita akan mencari mol etilen per mol metannya. Solusinya, langkah pertama gambar dulu reaktornya atau gambar kotak seperti ini. Terus kita definisikan yang masuk ada 0,850 mol C2H6 dan juga balance-nya adalah 0,15 mol inert per mol. Nah, dengan basis, kita ambil basisnya adalah 100 mol. Kemudian mol produk yang terbentuk, tadi itu kan jelas, yang pertama, pasti ada C2H6-nya juga, kemudian C2H4, H2, CH4, dan juga inertnya. Inert di sini tidak ikut bereaksi, tetapi dia tetap dituliskan ya. Ketika di awal adalah 0,15 mol inert, di akhir pun
juga ada 0,15 mol inert per mol. Nah, ini adalah mol produknya C24, H2, dan juga CH4. Di sini juga ada dari mol reaktan yang mungkin masih ada sisa di akhir. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buat dahulu persamaan Ni sama dengan Ni0 plus Vi kali extent of reaction-nya. Ni, kita tulis N1 dari mol C2H6. Mula-mulanya Ni0-nya adalah 85. Kemudian minus extent of, kenapa di sini minus? Karena C26 ada di bagian reaktan atau di sebelah kiri. Sehingga kalau yang di sebelah kiri itu adalah atau di sebelah reaktan itu bertanda minus. Kenapa di sini ada dua extent reaksi? Karena di sini ada dua reaksi, maka kalau dia ada dua reaksi, maka dia akan memiliki pula dua extent of reaction. Terus kemudian kita tuliskan sebagai berikut. Kemudian C24-nya mengikuti adalah hanya ada di reaksi 1, maka extent of reaction-nya adalah extent of reaksi 1. Mol H2 ada di reaksi 1 dan ada di reaksi 2. Yang di reaksi 1 sebagai produk, maka tandanya adalah positif. Di reaksi 2 dia sebagai reaktan, maka tandanya adalah negatif. Kemudian mol CH4-nya adalah, jangan lupa di sini koefisiennya, kemudian dia ada di reaksi 2. Sementara mol inertnya adalah sama dengan mol awalnya. Nah, terus kemudian dari soal kita punya data apa saja sih? Yang pertama kita punya data yaitu konversi, etan konversi. Gimana cara mencarinya? Itu adalah 1 minus 0,51 mol yang tidak bereaksi. Kan bereaksinya 0,51, berarti tidak bereaksinya berapa? Tinggal 1 minus 0,501 dikalikan 85 mol atau mol mula-mulanya. Sehingga akan diperoleh adalah molnya adalah 42,4 mol C2H6, mol etannya segini. Jadi mol sisanya adalah sekian. Mol sisa ini di reaksi berapa? Mol sisa ini adalah mol dari keseluruhan reaksi, jadi dari reaksi 1 maupun dari reaksi yang kedua. Sehingga nanti dituliskan kembali mol sisa sebagai N1 sama dengan masukkan ke rumusnya yang N1 ini. N1-nya kan kita peroleh sama dengan 85 minus extent of reaksi 1 minus extent of reaksi 2. Hasilnya sama dengan 85 minus extent of reaksi 1 minus extent of reaksi 2. Nah, dari persamaan ini kita tuliskan sebagai persamaan 1. Setelah kita memperoleh persamaan 1 ini, kita perlu mencari cara lain untuk mendapatkan nilai extent of reaksi 1 dan juga extent of reaksi 2 dengan menggunakan ethylene yield. Dari ethylene yield ini kita sudah mendapatkan yang namanya extent of reaksi 1 sebesar nilainya adalah 40 mol. Dari sini kita inputkan ke dalam sini sehingga kita bisa mendapatkan nilai extent of reaksi 2-nya. Nah, ini kita peroleh extent of reaksi 2. Extent of reaksi 1 tadi adalah 40, extent of reaksi 2 adalah 2,6. Kemudian kita inputkan untuk setiap N, N3, N4, dan juga kita peroleh nilainya. Setelah itu kita buat mol totalnya. Setelah mendapatkan mol total, kita bisa mencari persentase produknya. Ini untuk persentase produk dari C26 ada 30,3% dan seterusnya. Ini adalah persen produk mol dari gas yang dihasilkan. Lalu yang kedua kita juga perlu mencari yang namanya selectivity. Selectivity adalah mol yang diharapkan per mol yang tidak diharapkan. Mol produk yang diharapkan adalah molnya dari C2H4. Jadi 40 mol per yang tidak diharapkan adalah yang CH4 sebesar 5,2 mol. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai selectivity-nya. Selanjutnya adalah balance on reactive process. Pada subtopik ini intinya itu sama, tujuan kita adalah untuk mencari nilai mol akhir atau mol sisanya. Itu bisa menggunakan
molecular species balance, yang mana persamaannya adalah input plus gain sama dengan output plus konsumsi. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan atomic species balance. Ini melihat dari jumlah atom yang ada di reaktan dan jumlah atom yang ada di produk. Kemudian kita juga belajar menggunakan extent of reaction, yang mana extent of reaction ini telah kita pelajari sebelumnya. Metode 1 yaitu molecular species balance. Namanya juga molekuler, berarti kita hanya melihat dari molekulnya, molekul dari persamaan reaksi ini. Dari persamaan ini ada berapa molekul? Ada 3. Ada molekulnya adalah C2H6, C2H4, dan juga H2. Semisal nih, mula-mula di sini diketahui 100, dan juga H2-nya mula-mula diketahui 40. Langkahnya bagaimana? Yang pertama yang kita ketahui adalah 100 dan juga 40. Pertama, untuk mencari yang bereaksi atau R-nya, ini mula-mula reaksi sisa. Mencari R-nya atau yang bereaksi adalah mol dari ini, mol stoikiometri atau koefisien stoikiometri dari C2H6 per dari mol ini dikalikan dengan 40. Hasilnya adalah 40. Begitu juga untuk yang C2H4 dan juga untuk yang H2. Lalu yang ini tinggal dilakukan pengurangan, 100 minus 40 sama dengan 60. Yang ini adalah penjumlahan, yang awal adalah tidak terbentuk, 0, plus 40 sama dengan 40, kemudian yang ini juga sama. Nah, langkahnya adalah C2H6 yang ada di input sama dengan menjadi yang saat input itu hanya ada C2H6, yang saat output itu ada C2H6, H2, dan juga C2H4. Persamaannya in min out. Ingat, di sini ada generasi dan juga konsumsi. Ingat, kalau untuk persamaan raja massa dengan reaksi kimia itu ada generasi dan juga ada konsumsi. Sama dengan 0 karena pada kondisi steady state. Di sini ada apa saja? Kita punya H2, C2H4, dan juga C2H6. Kita cari mula-mula dari H2. Kenapa? Di sini H2 outputnya yang udah kita ketahui. Sebesar 40 kmol H2 per menit sebagai generation. Lalu C2H6 balance. Itu ada di C2H6 ada di input, ada di output. C2H6 juga terkonsumsi. Apa? Karena apa? Karena dia reaktan, namanya reaktan, dia akan terkonsumsi. Maka di sini konsumsi. Kalau molekul yang untuk produk, kalau produk dia tergenerasi, seperti H2 nih. H2 sebagai produk, maka dia tergenerasi. C2H6 sebagai input atau sebagai reaktan, maka dia minus konsumsi. Tidak ada generasinya ya. Ada yang masuk, yang terkonsumsi, dan output. Sehingga persamaannya tinggal pindah rows jadi seperti ini. Inputnya kita masukkan 100, outputnya kita tidak tahu, kita ingin cari, kita simbolkan sebagai N1. Plus konsumsinya seperti yang tadi saya bilang, mol dari H2 dikalikan dari mol stoikiometri dari C2H6 per koef mol stoikiometri dari H2, sehingga kita bisa dapat N1-nya. Begitu pula untuk C2H4, tinggal kita masukkan sama, yang ini adalah produk sehingga ada output dan juga ada generasi. Metode 2 adalah atomic species balance. Pada ini kita hanya meninjau dari atomnya. Dari persamaan reaksi yang sudah kita miliki tadi, kita memiliki 2 atom, atom C dan juga atom H. Tinggal kita buat atom C di input dan juga atom C di output. Jumlah atom C di input adalah 2, kalikan molnya. Atom C di output itu adalah 2 untuk yang C2H6, kalikan molnya C2H6, plus 2 untuk C2H4 dikalikan molnya C2H4 atau N2. Sehingga kita peroleh untuk persamaan 1. Begitu pula untuk yang H balance, kita buat input sama dengan output. Yang kita definisikan yang di input apa dan di output apa. Sehingga kita juga memiliki persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2,
bisa kita lakukan eliminasi sehingga kita bisa memperoleh nilai N1 dan juga N2-nya. Selanjutnya adalah metode 3, extent of reaction. Pada metode ini, sebenarnya sudah kita pelajari dari pertemuan yang minggu lalu, sehingga di sini saya tidak membahasnya secara detail. Lanjut, kita masuk ke example 471. Di example ini ada dua reaksi. Nah, dari dua reaksi ini adalah reaksi pembakaran. Dari reaksi pembakaran yang pertama terbentuk adalah CO, reaksi pembakarannya tidak sempurna. Kemudian di reaksi yang kedua adalah terbentuk CO2. Di sini adalah reaksi pembakaran sempurna. Kemudian ada mol-mol yang diketahui. Lalu yang ingin kita cari di sini adalah komposisi gas atau produk yang keluar. Seperti biasa, langkah awal kita buat definisi. Yang di input ini ada mol apa saja, yang di output ada mol apa saja, basisnya apa. Lalu kita buat DOF-nya. Karena ada 3 cara, karena kita ingin menggunakan 3 cara, di sini ada molekular, atomik, dan extent of reaksi. Jadi ini ada 3 cara, kita buat masing-masing DOF-nya untuk molekular, untuk atomik, dan juga untuk extent of reaction-nya. Nah, sebelum kita masuk ke penyelesaiannya, kita perlu tahu dulu dari data yang ada dari soal apa yang bisa kita peroleh. Karena kita punya konversi, nah di sini kan berarti kalau konversinya 90%, yang bereaksi 90, yang tidak bereaksi adalah 10%. Yang tidak bereaksi ini adalah sebagai mol sisanya. Berarti 10% dikalikan dengan mol-molnya, kita bisa peroleh mol sisa atau mol produk dari CH4. Lalu N2-nya kita juga bisa peroleh karena di sini mol N2 sama dengan mol N2 akhir sama dengan mol N2 awal. Nah, selanjutnya kita perlu menghitung yaitu mol CO, mol H2O, dan juga mol O2. Langkah pertama dengan molecular species balance. Ini dengan cara, ingat, di sini persamaannya adalah input plus generasi sama dengan output plus konsumsi. Karena di sini adalah produk, maka kita hanya memperhatikan yang output. Nah, karena produk dia yang tergenerasi, jadi generasi sama dengan output atau output sama dengan generasi. Hitung per komponen atau senyawa molekul yang terlibat dalam reaksi sebagai reaktan maupun sebagai produk. Oke. Baik, selanjutnya adalah dari CH4 balance. CH4 ini adalah sebagai reaktan. Reaktan berarti ada input sama dengan dia ada di keluar dan juga dia terkonsumsi. Dari sini kita perlu dapat persamaan adalah sebagai berikut. Nah, dari persamaan ini 7 mol CH4 sama dengan 9 mol CO. Sehingga kita bisa dapat mol CO-nya. Dari mol CO dapat, kita bisa dapat mol CO2. Lalu kita lakukan juga perhitungan untuk H2O dan juga untuk O2-nya. H2O ini adalah sebagai produk, maka output sama dengan generasi. Selanjutnya, karena O2 ini sebagai reaktan, tetapi dia juga ada di output, maka persamaannya adalah output sama dengan input min consumption. Sehingga kita akan peroleh mol akhirnya. Mol akhirnya di sini 0,78% CH4, 0,78% CO, dan seterusnya. Kalau atomic species balance, ini adalah jumlah atom di kiri sama dengan jumlah atom yang ada di kanan. Yang di reaktan ada sama dengan di produk. Ini seperti itu. Jadi kita lihat di sini, yang di kiri untuk di sini ada CH4. C-nya ada 1, di CH4-nya C-nya ada 1, dikalikan dengan mol CH4-nya. Sama dengan, di sini juga terbentuk yang namanya mol CH4, 1C. Yang mana, kalikan mol CH4 di akhir adalah 0,78. Kemudian dilakukan juga untuk yang atom C di molekul-molekul lain, yaitu CO dan juga di CO2. Dari sini kita bisa melakukan solve.
CO-nya, dari mol CO dapat, kita bisa dapat mol CO2-nya. Begitu pula kita lakukan untuk atom H dan juga atom O. Sehingga kita bisa dapat mol H2O akhir dan mol O2 akhir. Untuk metode exchange of reaksi ini sama dengan yang telah kita pelajari sebelumnya. Intinya adalah N sisa atau N produk sama dengan N awal plus sigma Fi kali exchange of reaksi J. Maksudnya di sini ada J ini adalah bisa di reaksi 1, bisa di reaksi kedua. Dan akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Sehingga kita cari dulu intinya adalah exchange of reaksinya. Exchange of reaksi bisa kita peroleh, bisa kita inputkan lagi ke persamaan untuk mendapatkan mol-mol produknya. Baik, slide tersebut merupakan akhir dari topik pertemuan yang ke-6 ini. Untuk topik pertemuan yang ke-7 akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap video ini dapat membantu mahasiswa dalam belajar neraca massa dengan reaksi kimia.